lihat kamera tuh. Tuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini Nisa akan nyeritain nih ke teman-teman semua pengalaman Nisa kena kayak jamur ringworm gitu gara-gara Nisa nggak ngemandiin kucing-kucing Nisa. Jadi Nisa ini di rumah punya beberapa kucing gitu ya, ada 2. Dan ya Nisa juga sering mandiin kucing Nisa, tapi pada waktu itu ketika Nisa lagi sibuk-sibuknya kuliah dan ujian akhir gitu ya, Nisa sibuk banget nggak sempet ngemandiin kucing-kucing Nisa gitu. Jadi ya Nisa punya penyakit kulit pada waktu itu gitu ya, namanya ringworm gitu ya, atau jamur dalam kulit di tangan Nisa gitu ya, sebelah kiri. Oke teman-teman, jadi kalau ada yang teman-teman yang belum tahu, ringworm itu atau biasanya disebut kurap gitu ya, yaitu adalah sebuah jamur gitu yang menempel pada kulit kita karena ya kita berkontak langsung dengan hewan atau manusia yang terkena jamur tersebut gitu teman-teman. Jadi Nisa kontak langsung dengan kucing Nisa pada waktu itu gitu. Nah, kenapa sih Nisa bisa terkena ringworm atau kurap atau jamur kulit ini gitu ya teman-teman. Jadi pada waktu itu ya selain Nisa tidak memandikan kucing Nisa selama kurang lebih 3 bulan itu karena saking sibuknya. Nah, pada waktu itu Nisa masih ingat mau tidur gitu ya, Nisa itu pegang-pegang kucing Nisa gitu ya tengah malam tanpa Nisa cuci tangan setelah itu gitu. Jadi Nisa paginya langsung kaget banget, ternyata langsung Nisa terkena jamur tersebut. Jadi pada waktu pagi hari Nisa terkena jamur tersebut, itu kulit Nisa benar-benar merah, terus ada lingkaran merah gitu kecil gitu ya. Dan pada saat itu nggak terasa gatal ataupun sakit gitu ya, hanya lingkaran merah saja gitu teman-teman. Tapi pada saat itu Nisa nggak tahu bahwa itu adalah jamur akibat Nisa kontak langsung dengan kucing Nisa yang terinfeksi jamur gitu. Jadi Nisa pada saat itu biarin aja. Sampai pada saat itu ada teman Nisa yang bilang, "Nis, kamu itu kenapa tangannya kok merah gitu ya?" Dan juga pada saat itu udah gede juga gitu. Terus Nisa jawab, "Aduh nggak tahu nih apa, nggak gatel sih rasanya, tapi yang nggak enak aja dilihat gitu." Dan lama-kelamaan hari makin hari itu makin gede gitu. Jadi Nisa rada bingung juga gitu ya, karena nggak pernah ngalamin hal itu sebelumnya gitu. Jadi hari makin hari itu makin gede, bentuknya itu si jamur yang ada di kulit Nisa yang melingkar itu jadi seperti lingkaran merah, terus di tengahnya itu ada putih-putihnya dan juga bersisik gitu ya, ada bersisik gitu. Nah, Nisa berinisiatif lah pada saat itu pergi ke apotek untuk membeli obat jamur gitu. Nisa lupa lagi yang mereknya apa. Nah, pada saat itu lama-kelamaan ternyata obat itu nggak manjur buat Nisa gitu ya. Jamur Nisa makin gede, berlubangnya itu makin gede di pinggir-pinggirnya, dan ya pada saat itu juga nggak ngerasa gatal ataupun perih ataupun sakit gitu ya. Cuma ya nggak enak aja dipandang atau dilihatnya gitu. Nah, untuk percobaan kedua Nisa nonton reviewnya YouTube dari orang-orang yang pernah terkena kurap atau ringworm ini. Jadi mereka merekomendasiin suatu obat itu ya yang ada di apotek supaya cepat mereda gitu ya si jamurnya atau cepat sembuh. Nah, Nisa beli lagi lah obat itu yang direkomendin sama teman-teman YouTube gitu ya. Tapi pas Nisa cobain lagi, emang manjur banget teman-teman obat itu, tapi nggak seketika sembuh gitu ya. Jadi kan jamur itu tuh kayak basah gitu di tangannya. Jadi obat itu tuh bekerja kurang lebih selama 1 minggu gitu. Lama-kelamaan ternyata udah kelihatan hasilnya. Oh, makin kering nih, makin kering. Mungkin bisa nih untuk sembuh gitu ya. Nah, Nisa di saat itu bersyukur karena udah frustasi banget, kayak ya ampun ini kok jelek banget gitu ya, karena emang penampakannya seperti itu gitu, apalagi di tangan gitu. Nisa gak berani pakai jam tangan waktu itu karena ya takut menginfeksi lebih lebar gitu ya. Jadi Nisa beneran gak pakai apa-apa, dan pada saat itu juga Nisa gak kepikiran untuk pergi ke dokter gitu ya. Nah, seminggu itu ya lama-kelamaan udah kering dan warna merahnya udah semakin memudar. Tapi Nisa pada saat itu memakan makanan seperti ikan bakar, ayam bakar, terus juga susu gitu ya. Nah, ternyata Nisa kaget banget pas pagi-paginya setelah Nisa makan makanan tersebut.
kambuh lagi, dan kambuhnya itu infeksinya makin melebar dan membesar gitu ya. Malah yang tadinya tengahnya putih itu menjadi merah semua. Jadi ya jamurnya makin memerah, makin lebar, makin ya kayak meradang gitu. Dan aduh, Nisa pengen nangis sih waktu itu, karena yang Nisa rasain nih, walaupun kulit Nisa nggak gatal, nggak perih, tapi yang Nisa rasain itu kulit Nisa sangat-sangat kering ya, karena si jamur ini kan memakan bagian luar kulit kita gitu ya. Jadi kayak aneh banget gitu dilihatnya juga gitu, dan rasanya kayak benar-benar kering, dan Nisa takut banget kulit Nisa bakalan habis karena si jamur tersebut gitu. Nah, setelah 2 kali belum sembuh-sembuh nih, Nisa pakai obat yang di apotek. Nisa berinisiatif lah untuk pergi ke dokter. Ya, Nisa pada saat itu karena di sini dekatnya puskesmas, Nisa akhirnya pergi ke dokter umum gitu ya. Dan dokter umumnya pun bilang bahwa ini Nisa terkena jamur gitu ya, infeksi jamur. Nah, pada saat itu juga Nisa dikasih salep ya anti jamur gitu. Dan tapi pada saat itu nggak dikasih obat ya, tapi hanya dikasih salep jamur tersebut. Nah, Nisa awalnya itu underestimate gitu ya, bakalan nggak sembuh lagi karena 2 obat yang sebelumnya itu juga nggak sembuh gitu ya. Tapi lama-kelamaan Nisa pakai lagi dan akhirnya sembuh gitu ya. Ya, karena tadi si dokter ini itu berpesan kepada Nisa bahwa jangan makan makanan yang amis-amis seperti susu, ikan, pokoknya protein-protein yang berasal dari hewani gitu. Nah, Nisa baru kepikiran ternyata selama ini Nisa makannya ngawur banget nih selama penyembuhan menggunakan salep yang dari apotek. Ternyata Nisa baru tahu ternyata walaupun si jamurnya ini menginfeksi kulit bagian luar kita, ternyata kita pun harus menjaga makanan dan minuman kita gitu ya dari dalam gitu. Karena kalau misalkan kita pakai salep tapi makanannya jabrah gitu ya, apa saja dimakan, pasti si jamurnya ini akan meradang kembali gitu ya, atau menginfeksi kembali, malah lebih lebar dan lebih parah. Oh, ternyata begitu. Akhirnya setelah Nisa mendapatkan pesan dari dokter untuk tidak memakan makanan yang amis-amis dan protein yang berasal dari hewani dan juga mie instan gitu, Nisa akhirnya jamurnya lama-kelamaan makin kering nih. Alhamdulillah sih ya, Nisa sebenarnya udah kesel banget ya, soalnya udah 3 kali Nisa pakai salep dan selalu jamurnya meradang terus dan melebar, dan juga ya udah lama banget teman-teman, sekitar Nisa lupa lagi Nisa sembuh jamurnya ini total berapa bulan, sekitar 2 bulanan mungkin, karena lama banget. Kalau misalkan teman-teman nanti kalau misalkan terinfeksi jamur itu bener-bener lama ya, nggak cukup 3 hari sembuh ya, bisa berminggu-minggu gitu ya, tergantung perawatan kita gitu ya. Paling cepat mungkin ya 2 mingguan baru sembuh gitu teman-teman. Kalau Nisa sendiri ya sekitar 1 atau 2 bulan, karena tadi Nisa makannya jabrah gitu ya, apa aja dimakan. Malah pada waktu itu setelah kering Nisa makan ikan bakar, ayam bakar, susu dan lain-lain gitu. Jadi ya kambuh lagi gitu. Setelah kering nih Nisa akhirnya untuk menjaga diri nggak berani lagi nih makan makanan yang seperti itu lagi. Nisa nunggu berhari-hari gitu ya untuk si kulit Nisa seperti semula gitu ya, karena pada saat kering itu kulit Nisa masih berbentuk putih teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat foto-fotonya ya. Setelah itu Nisa langsung buru-buru mandiin kucing Nisa supaya bersih ya, karena kucing Nisa ini nggak stay di rumah aja, tapi Nisa biarin untuk keluar gitu ya. Dan Nisa nggak tahu nih kucing Nisa kemana aja, bisa aja ke selokan atau kemana gitu ya yang bisa mengundang jamur gitu ya. Jadi Nisa sering-sering merawat kucing Nisa, ya mandiin, apain gitu, karena Nisa juga sering pegang mereka gitu. Pesan Nisa sih buat teman-teman yang punya kucing, apalagi kucingnya yang nggak hanya dikasih makan aja, tapi misalkan teman-teman bawa ke kasur ya seperti Nisa, terus juga ya dielus-elus gitu-gitu, teman-teman harus jaga kebersihan kucing dan diri teman-teman sendiri. Kayak cara menjaga kebersihan kucing yaitu dengan rajin memandiin lah, minimal ya 1 bulan sekali gitu ya, pakai sampo juga. Nisa, kalau Nisa sih pakai sampo kucing khusus gitu ya teman-teman. Terus juga kalau misalkan kita habis pegang kucing nih, harus buru-buru kita cuci tangan pakai sabun gitu ya, karena ya kesalahan Nisa waktu itu pas mau tidur gitu ya, lupa enggak cuci tangan pakai sabun ketika udah megang kucing. Jadi pagi-paginya Nisa langsung terinfeksi si jamur dari kucing Nisa tersebut. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.